Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan membahas mengenai penggunaan Trello untuk memanage kerja sama tim. Sebelumnya izin share screen dulu. Trello ini bisa diakses dengan cara dibuka di web, bisa juga diakses dengan cara menginstal dari Trello tersebut. Nah, untuk sekarang akan dipraktekkan dibuka dulu dari web, lalu nanti kalian bisa sign up atau login. Di situ nanti diarahkan untuk login 2 kali karena harus punya dulu akun Atlassian. Jadi nanti akan diarahkan untuk login 2 kali, baru nanti bisa masuk ke laman Trello-nya. Nah, ketika sudah login, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bisa dilihat sendiri di sini tersedia pilihan-pilihan boardnya, lalu bisa pakai template juga. Nah, kalau misalkan ada yang menginvite kalian untuk menjadi bagian dari sebuah workspace, kayak contohnya seperti ini, ada workspace-nya dari Bisa Design. Nah, yang bagian ininya nama board. Tuh, contohnya yang ini. Nah, jadi Trello itu merupakan sebuah aplikasi yang mampu memudahkan kita dalam melakukan tes manajemen pekerjaan. Nah, aplikasi ini juga bisa jadi reminder untuk penugasan-penugasan yang kita punya. Juga bisa jadi reminder deadline, juga mampu memantau progres proyek kolaborasi yang sedang dikerjakan. Gitu. Nah, bagian-bagian Trello ini, yang pertama contohnya dari depan tadi ini laman home-nya. Nah, ini laman home-nya. Nah, lalu ada workspace-nya. Biasanya workspace ini misalkan dari perusahaannya udah disediain nama workspace-nya, lalu nanti bagian-bagian tugasnya yang seperti ini. Ini itu namanya boards. Nah, boards ini tuh diibaratkan tuh kayak papan tulis gitu. Jadi kita tuh bisa melihat apa aja yang lagi dikerjakan di workspace ini gitu, apa juga yang dikerjakan oleh kita, baik oleh rekan kita yang lain yang tergabung dalam workspace ini gitu. Nah, jadi semua informasi lengkap mengenai pekerjaan, tugas, atau proyek itu ada di dalam board ini. Nah, yang kedua, ada list. Nah, list itu yang ini nih, contohnya seperti ini. Jadi, misalkan, contohnya ini list yang pertama ada daily task. Nah, biasanya di sini ada judul tugasnya apa, yang harus dikerjakan di bidang itu apa. Nah, seperti itu. Nah, list ini berfungsi untuk memudahkan kamu dalam memantau sejauh mana tugas yang udah dikerjakan. Nah, apabila ada pekerjaan yang penting untuk didahulukan atau bisa ditunda, diaturnya itu di dalam list ini gitu. Jadi bisa yang prioritas keatasin gitu. Nanti si bagian ininya bisa diubah-ubah posisinya. Nah, di list ini juga tidak diberi batasan untuk bikin beberapa list gitu. Jadi di dalam boardnya nggak ada beberapa batasan untuk bikin listnya, misalkan mau nambah lagi, nambah pekerjaan baru lagi, bikin list lagi seperti itu tuh
bisa bikin banyak gitu, jadi nggak perlu khawatir juga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada card. Nah, contohnya ini nih, misalkan ini tuh, nah di dalam card itu adanya di dalam list. Ibarat itu ini tuh kayak sticky notes ya kalau di papan tulis. Nah, bisa diisi dengan tugas, juga bisa diisi dengan siapa orang yang bertanggung jawab atas tugas itu, juga dokumennya bisa ditaruh di cards-nya ini. Nah, kalau misalkan cara bikin card-nya tinggal ditambah yang ini, add a card, terus ditambahin judulnya, misalkan daily one. Nah, lalu ini bisa diedit nanti gimana cara menambahkan member ke tugas ini gitu. Jadi yang bertanggung jawab atas tugas ini siapa, juga bisa dikasih label. Juga kalau misalkan mau pakai checklist, detail-detailnya juga bisa. Nah, ini biasanya untuk deadline-nya, untuk dikerjakan dari kapan hingga kapan. Lalu ini bisa ada attachment-nya, bisa dicantumkan dokumen atau yang lainnya. Nah, ini juga di list ini tuh bisa pakai cover. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi dulu ya. Ini tuh dari sini, tadi yang ini namanya workspace. Dalam workspace itu ada yang seperti ini namanya board. Biasanya untuk tugas-tugasnya itu dari boardnya. Lalu di board ini yang seperti ini itu namanya list. Lalu poin-poin dalam listnya ini, rincian-rinciannya itu namanya card. Nah, di dalam card juga bisa diatur siapa aja orang yang bertanggung jawab atas label, dikasih deadline atau di waktu pengerjaannya. Juga bisa diisi dengan file-file dokumen yang perlu dicantumkan, seperti itu. Nah, manfaatnya Trello ini untuk sebagai manajemen untuk kerja tim, yaitu yang pertama pemakaiannya ini fleksibel gitu. Penggunaan Trello ini bersifat fleksibel, yang mana aplikasi ini bisa digunakan, bisa untuk keperluan bisnis, bisa juga untuk personal untuk keperluan personal, juga bisa juga untuk kebutuhan kantor gitu. Trello ini juga masuk ke dalam salah satu tools marketing yang efektif untuk menunjang proyek bisnis. Terutama mungkin untuk pengembangan software ya, seperti ini, itu tuh efektif sekali gitu. Nah, yang kedua, proses monitoring di aplikasi Trello ini menjadi optimal karena semua orang yang terdapat dalam board ini atau dalam workspace itu bisa melihat tugas mana saja yang sudah dikerjakan, tugas apa saja yang belum dikerjakan, juga siapa siapa saja yang menjawab atas tugas tersebut gitu. Lebih kepantau gitu. Jadi mungkin bisa meminimalisir untuk banyak diskusi ya, maksudnya diskusi yang seperti bertanya-tanya ini tugasnya siapa itu kalau misalkan di Trello itu sudah diatur. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, manfaatnya yaitu memiliki tampilan simple dan mudah digunakan. Nah, jadi kan dari awal udah dijelasin juga kan, Trello itu nggak terlalu, kalau menurut saya pribadi, saya setuju sama poin manfaat Trello yang ketiga ini, karena emang tampilannya simple, juga nggak ribet penggunaannya gitu, mudah dipahami dan rinci gitu untuk Trello itu. Juga jadi selain simple,
si Trello ini tuh banyak banget data atau to-do list lainnya yang bisa kita pantau tanpa harus menunggu persetujuan ini itu gitu. Jadi kita juga bisa saling mengingatkan mungkin rekan kerja kita untuk kewajibannya gitu. Nah, dalam segala sesuatu itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, Trello ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin pertama yaitu ketika ada orang yang mengubah ini misalkan tulis ini atau mengubah kartu-kartu ini ditambahin gitu di tulis sudah atau belum, itu tuh dapat terlihat oleh member lain yang tergabung dalam workspace ini. Nah, yang kedua, mudah juga untuk menambah dan mengurangi orang dalam suatu proyek. Misal ini di sebuah board, tinggal di invite aja. Biasanya invite-nya ini menggunakan email address, pakai alamat email gitu. Nanti ditulis alamat emailnya di sini. Nanti langsung ke invite di Trello-nya gitu. Akun orangnya itu langsung ke invite di Trello-nya. Nah, yang selanjutnya desainnya itu responsif dan mudah digunakan. Tadi ya udah masuk ke manfaat nomor 3 yaitu tampilannya simple gitu dan mudah digunakan. Selanjutnya sistem notifikasi yang baik. Nah, ini yang paling penting tuh ini ketika ada tugas yang belum selesai dan di situ ada deadline-nya. Notifikasi itu akan masuk ke device yang kita pakai gitu. Misalkan kayak ini saya buka di web, nanti notifikasinya itu akan muncul lewat email gitu. Nah, kalau misalkan di handphone, kan Trello bisa diinstal di handphone juga ya, bisa di Android ataupun di iOS. Nah, itu tuh bisa notifikasinya tuh muncul di seperti notifikasi pada umumnya gitu. Nah, selanjutnya tidak perlu aplikasi atau tools tambahan untuk mengirim dokumen atau menulis keterangan mengenai suatu proyek. Karena apa? Karena di sini udah udah bisa dicantumkan mengenai dokumennya, bisa dicantumkan juga komentar, bisa ditulis penjelasannya atau komentarnya. Nah, tadi kan udah kelebihannya, sekarang kekurangannya. Minusnya Trello itu yang pertama harus selalu terkonek ke internet. Hanya bisa digunakan ketika perangkat Anda tersambung ke internet. Yang kedua, komentar ini ketika Anda sudah menuliskan komentar ini tuh nggak bisa diedit komentarnya. Jadi mungkin harus mengirim komentar ulang seperti itu. Nah, yang terakhir ini kekurangan Trello itu ketika akan menggunakan fitur ini secara maksimal, Anda harus beralih ke Trello Premium gitu. Jadi aplikasinya berbayar kalau misalkan mau pakai aplikasinya dengan maksimal gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan Trello segitu cukup segitu aja. Nah, mungkin kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung aja send DM ke Instagramnya bisa.design.id. Nanti bisa dikirim beberapa pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan lewat akun Instagram tersebut. Sekian pembahasan mengenai Trello hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.